rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Onewara, Kiai Haji Amaluddin Lamani LCMA. Yang kami hormati Direktur KMI Ustadz Tasjudin Ali SPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Wali Santri-Santriwati, jajaran guru, Ustadz dan Ustazah, serta seluruh santri dan santriwati yang kami banggakan. Izinkan saya selaku pembawa acara memandu jalannya acara pada hari ini dengan susunan sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, pemberian hadiah kepada santri-santriwati berprestasi. Yang keenam, penutupan. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nurpati Ega. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Di sana stage dan semua. Halo, salam. Bisa duduk betul. Perintah kepada direktur kepada direktur kuliah kemualimat mualimat dan Bu Alim itu semuanya. Kepada direktur, maaf. Direktur Kuliah Muallimin Al-Islamiyah Al-Ustaz berarti Al-Ustaz katanya Al-Ustaz berarti tahu harusnya Al-Ustaz
Dengan segala hormat, kami persilakan untuk maju seperti Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Amaluddin Lamani LCMA selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Onewara. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Mudir KMI Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Dewan Guru, Ustadz, Ustazah, para orang tua santri-santriwati, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Rajab ini kita berkumpul di tempat yang mulia, yang mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita, dan juga mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk kita berada di dalam bulan Ramadan. Amin. Salawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sudah merupakan perkara yang lumrah di dalam konsep pendidikan modern, di mana kita ada fase, ada semesteran, kemudian ada ujian, kemudian ada pembagian rapot. Ini semuanya adalah bagian di dalam rangkaian proses pendidikan di zaman modern ini. Dan tentu proses pendidikan ini selalu juga kita punya pemahaman yang sama di dalam banyak aspek, bahwa usaha tidak membohongi hasil. Dan ini sampai termasuk di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan setiap orang itu sudah tahu hasilnya, hasil dirinya sebelum dia ditanya. Artinya apa? Sama dengan anak-anak kita, kalau kita tanya kaifal imtihan, bagaimana ujianmu? Jadi dari dia mempersiapkan, dia sudah bisa memberikan jawaban sendiri. Bisa memberikan jawaban sendiri, ya. Jadi ini cuma nanti tentu jangan sampai kemudian prestasi-prestasi di dalam ujian itu menjadi standar bahwa anak ini nanti akan berhasil, bahwa anak ini nanti akan gagal. Tidak begitu. Karena banyak kita menyaksikan di dalam proses pendidikan secara akademiknya tidak berprestasi, tetapi di lapangannya berprestasi. Dan kami yang alumni Pondok Modern Gontor, sering sekali diceritakan oleh Pak Kiai kami, kenapa kami, kata pimpinan kami, kenapa di Gontor ini, katanya waktu itu kelas 5 sampai pada satu waktu kelas 5-nya itu dari B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O sampai kelas 5O. Dari 5B sampai kelas 5O. 5O ini dari segi pelajaran, ini biasanya kalau dari segi akademiknya adalah ini paling hancur akademiknya. Jadi yang paling bagus prestasinya itu secara akademik adalah kelas B. Tapi ketika di masyarakat, jadi kalau kelas yang akhir-akhir ini, ujung-ujung ini, biasanya kalau di pondok itu tidak konsentrasi dengan belajar. Kalau di lapangan, kalau ada aktivitas olahraga, kalau ada aktivitas drama, kalau ada pentas seni, kalau ada lomba pidato, ini mereka ini aktif di dunia begini. Sehingga sering sekali kita temukan, loh, ini waktu di Gontor tidak ada apa-apanya, tapi sekarang di masyarakat, karena memang ini biasanya kadang-kadang orang yang istilahnya orang lapangan. Ya. Jadi ujian ini adalah bagian dari proses pendidikan, dan tentunya juga sebenarnya memang ada tipe-tipe yang dunianya dia dunia akademis. Dan dunia akademis ini kalau serius dalam perjalanannya juga nanti memang dia akan berhasil di titik itu. Di titik akademik ini, ya, titik akademik ini. Dan untuk usia-usia awal ini kan belum kebaca kira-kira nanti, belum terdeteksi jelas nanti akan arahnya kemana. Ya. Tapi intinya bahwa kita berusaha bahwa apapun prestasi yang didapatkan oleh anak-anak kita, jangan sampai kita membuat mereka down, mereka jatuh. Jangan. Kalau misalnya kita lebih parah lagi kalau dulu, saya tidak tahu kalau sekarang bagaimana penilaiannya, nanti mungkin Ustaz Tasjudi terangkan. Dulu kalau kami memang di pesantren dulu, kalau memang ujiannya itu dapat 1, memang ditulis dapat 1. Kalau dapat 3, memang ditulis dapat 3. Jadi kalau di Gontor itu rapot kita lihat 1 angkanya,
pelajaran ini 3, pelajaran ini 5, itu perkara biasa. Perkara biasa pendidikan itu. Kalau secara nasional sekarang ini konsep pendidikan sudah agak sedikit berbeda. Sehingga sekolah dipicu untuk menampilkan nilai anak-anak itu yang bagus. Kalau tidak bagus nilainya, mungkin nanti sekolahnya dinilai kurang bagus, macam-macam. Akhirnya berakibat kepada kondisi dan sistem pendidikan kita yang tidak bermutu, tidak berkualitas. Maka sekarang ini kadang-kadang di YouTube ini kita mendengar ada orang ditanya 3 kali 4 dia tidak bisa jawab. Padahal dulu waktu kita belajar dulu kita hafal 1 kali 1 1, 2 kali 2 2, kita hafal dulu sampai 10 kali 10. Kita hafal dulu waktu kita belajar konsep dulu. Ya. Dan dulu ada konsep tidak naik kelas. Ya. Sama dengan di Gontor juga masih dipakai konsep tidak naik kelas, ini tidak naik kelas. Ya. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah proses yang harus kita lewati. Ya. Dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh yang bersangkutan, yang khususnya berhubungan dengan akademik kita dalam hal ini adalah Ustaz Tasjudin. Ya. Untuk informasi kita semuanya, bahwa secara umum bahwa pondok kita ini, ya alhamdulillah, kalau pelajar kita ini sekarang secara umum, secara keseluruhan 200 lebih, ya, secara keseluruhan, dan datang dari hampir, kalau Papua itu hampir ada dari Jayapura turun ke Biak, turun ke Serui, ke Nabire, ke Sorong, Manokwari, Dobo, Kaimana, kemudian hampir seluruh Papua itu ada, ya. Yang mungkin belum itu seperti Wamena belum, ya. Ada beberapa titik tapi rata-rata sudah ada, dan kebanyakannya tentunya aslinya dari Buton Tengah juga. Aslinya dari Buton Tengah. Jadi konsepnya orang tuanya dia kirim anaknya ke pesantren ini sekalian orang tuanya, sekalian anaknya ini nanti lihat-lihat neneknya. Tapi kadang-kadang yang masalahnya juga akhirnya lihat-lihat neneknya ini akhirnya kemudian dapat amanah dari orang tuanya untuk keluar pindah dari pondok pesantren, kemudian sekolah di sanawiyah, sekolah di aliyah di luar sana. Kenapa kamu mau pindah? Mak saya minta saya untuk menjaga nenek saya. Nah ini akhirnya dia jaga neneknya. Saya bilang tidak ada bibimu di kampung. Ada, tapi memang mak saya mengamanahkan saya untuk menemani nenek saya. Itu yang kadang-kadang berlaku, ya. Dan untuk informasi kita semuanya bahwa dari kita ini selalu saya selalu berusaha untuk menghadirkan tenaga-tenaga pengajar dengan berbagai macam latar belakang. Salah satu keinginan saya adalah the exchange of experience. Artinya saling share pengalaman. Dulu termasuk yang sering kita ambil itu di Lombok, cuman sekarang Lombok ini transportasinya agak repot. Salah satu yang menarik di Lombok ini, kenapa saya ambil dari Lombok dulu, karena di tradisi pelajar hariannya itu komunikasi English communication-nya sangat bagus. Baru-baru ini kebetulan saya di Senggigi, datanglah di pesantren yang biasa kita minta guru dari pesantren sana, namanya pesantren Al-Haramain. Pesantren Al-Haramain. Jadi saya tanya anak-anak kelas 3 sanawiyah itu, kelas 3 SMP, how are you? Fine, thank you. Can you speak English? Alhamdulillah, well, I can speak English. You speak English every day or daily communication? English as your daily communication? Ya. Jadi saya komunikasi dengan banyak anak-anak putri itu, luar biasa komunikasi bahasa Inggrisnya. Ini anak-anak kelas 3 sanawiyah. Saya bilang luar biasa. Maka saya ambil guru dari situ. Cuman sekarang kita kerepotan transportasi. Kalau dulu ada kapal dari Lombok langsung ke Bau-Bau. Sekarang ini transportasinya repot. Jadi dari sini ke Makassar, Surabaya, baru Surabaya ke Lombok. Jadi putarnya terlalu jauh. Maka saya cari alternatif yang lain. Salah satu alternatif yang lain sekarang ini, dulu saya cuma ambil dari Gontor, sekarang ada juga pondok di Jawa Tengah, saya sudah komunikasi dengan pimpinannya. Kebetulan pimpinannya itu adik kelas waktu di Gontor. Saya minta 2 orang, cuma di sini tidak ada putrinya, hanya putra saja. Jadi ini untuk tenaga pengajar kami berusaha, kami ingin datangkan nanti setelah Ramadan ini, insya Allah kita akan datangkan juga dari Gontor, putra 2 orang, putri 2 orang. Dan sekarang ini yang banyak menemani anak-anak kita ini ada Ustadz Hanafi dari
dari Batam. Dari Batam ditugaskan oleh Gontor untuk datang mengajar di Buton Tengah ini. Jadi memang mereka juga ngeri-ngeri sedap mendengar daerah Buton Tengah ini. Di mana daerah ini? Ini termasuk Ustaz Sabit ini dari Jakarta. Dari Jakarta, kalau putrinya ada Ustazah Naifah. Ini memang shock culture istilahnya. Wih, di mana daerah ini? Jadi memang terkejut sedap begitu. Ya. Tapi alhamdulillah saya tanya, how are you, bagaimana? Ya, alhamdulillah it's okay. Ini beliau ini dari kelas 1 sampai selesai di Gontor Pusat. Gontor itu sekarang ada 20 lebih. Gontor itu ada 20 lebih. Jadi kalau Ustaz Hanafi ini gontornya di Gontor Riau, kalau Ustaz Sabit ain antum Ustaz? Gontor yang di Kediri. Kalau itu hari juga ada ustazah dari Gontor yang di Palu, ada Gontor yang di Kendari. Itu banyak sekali Gontor sekarang ini. Jadi kita minta untuk datang membantu adik-adik kita. Ya, karena di pondok ini selalu pimpinan kami mengatakan begini, bahwa pondok itu adalah kampung kecil, kampung. Ya, kampung. Sehingga kalau kita anak-anak kita di luar, mungkin belajarnya itu adalah, kalau anak-anak kita di luar, belajarnya itu dari jam 7, jam 12 sudah selesai. Kalau kita ini justru waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan nilai-nilai kepondokan itu adalah di luar waktu kelas. Di luar waktu kelas, ya. Jadi memang subhanallah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita lihat anak-anak kita ini, akhirnya kadang-kadang habis subuh itu, biasanya kadang-kadang saya berdoa habis sholat, kadang-kadang saya lihat anak-anak sudah teler semuanya sudah. Mereka doa amin dalam tidur, ini juga tidak ada efeknya juga ini. Karena semuanya terbanting. Kenapa semua terbanting? Subhanallah. Ini anak-anak kita ini kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian. Kalau di Gontor kami dulu memang sempat kami wacanakan ini, biar kalau di Gontor dulu, jadi habis subuh itu, habis sekolah pagi itu, siang masuk lagi belajar, kemudian sore olahraga. Jadi anak-anak kita ini di pondok ya kita sudah tahu, habis sebelum waktu subuh sudah bangun. Cuma belum terlalu maksimal ini perjalanan sholat tahajud kita. Seharusnya memang targetnya itu memang jam 3 itu harus sudah bangun. Kemudian mereka sholat tahajud, sholat witir, seharusnya begitu. Tapi ini belum ideal. Kemudian sholat subuh, ya. Karena bangunnya biasanya lebih awal, maka waktu mau sholat subuh itu memang terbanting semuanya. Ya, terbanting semuanya. Nanti habis sholat subuh mengaji. Alhamdulillah untuk tenaga mengaji kita ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah untuk yang membimbing anak-anak kita untuk tahfiz ini. Kalau di Putra itu yang dari Tomboro ada 2, satu hafiz 30 juz. Kemudian saya datangkan juga dari Jawa Barat, dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam ini dia S1, tapi salah satu syaratnya harus menjadi hafiz. Baru diwisuda. Kalau sudah hafal Quran, baru mereka diwisuda. Jadi baru-baru ini mereka pulang Desember baru-baru ini diwisuda, maka saya minta kepada Ustadz itu, kepada pimpinan mereka, tolong kalau bisa jangan cuma putra kami dikirimkan, kalau bisa putri juga. Maka alhamdulillah kami juga untuk tenaga tahfiz ini, kami juga dikirimkan 2 orang yang tamatan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang sudah hafal 30 juz dan sudah tasmi'kan hafalan mereka. Ini alhamdulillah baru beberapa hari ini di pesantren kita, satu dari Pontianak. Ada Ustazah Yeni di sini? Tidak ada ya? Satu dari Pontianak, satu dari Makassar. Ini dua-duanya hafal 30 juz, dua-duanya baru wisuda S1. Alhamdulillah jauh-jauh dari Kalimantan sana datang ke sini untuk membina anak-anak kita. Ada juga ustazah. Alhamdulillah kalau secara potensi, secara kemampuan, insya Allah kita tidak ragu. Kita tidak ragu. Dan juga dalam 1 bulan ini, kita ini akan kita buat program tambahan khusus untuk English month untuk 1 bulan bahasa Inggris. Jadi kebetulan ada tenaga praktek mengajar kan sebelum tamat kuliah. PPL ya. Ada yang PPL dari Universitas Islam Kediri di Pare.
Mereka ini alumni kursus-kursus bahasa Inggris di Pare. Kemudian mereka datang ke sini untuk PPL tadi selama 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 kita akan berikan program khusus bahasa Inggris dan dilatih oleh trainer, betul-betul trainer dalam bahasa Inggris. Ya. Termasuk yang di depan saya ini, di samping saya ini juga berkali-kali di Ustaz Zamlin ini semua wali santri hampir sudah kenal beliau. Ini beliau juga berkali-kali di Pare. Dan ada juga ustadz kita yang memang sampai sekarang masih diminta untuk menjadi guru di Pare. Pas datang yang mau PPL ini ketemu sama-sama dulu guru di salah satu kursus di Pare. Pada intinya untuk tenaga pendidik kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa hadirkan. Karena tekanan kita itu adalah Quran, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Ya, kita berusaha untuk semaksimal mungkin kita lakukan. Dan untuk fasilitas anak-anak kita, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan bosan-bosan kalau sering-sering saya posting, saya kirim di grup, ya, saya kirim di grup. Barangkali ada yang mau menyumbang 1 bata, 2 bata, 1 batang besi, itu tidak henti-henti itu. Dan alhamdulillah responnya bagus terus. Ya, karena pondok kita ini kalau dari segi fasilitas, kita mau cerita kekurangannya tidak pernah lengkap. Yang paling susah ini memang untuk kamar mandi, khususnya kamar mandi ini laki-laki, putra. Kalau putri ini sudah lumayan, tapi kalau hitung-hitungannya juga masih kurang. Kenapa? Karena kami dulu di Gontor itu dibiasakan untuk dihitung. Setiap anak itu perlu ke kamar mandi berapa menit, perlu mandi berapa menit. Dari berapa menit itu kita hitung berarti satu kamar mandi misal 5 orang. Kalau 5 orang misalnya satu orang 5 menit berarti perlu 25 menit. Ini nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti terlambat di kelas. Nanti terlambat apel. Akhirnya dia dihukum. Akhirnya dia. Maka ini semua harus difahamkan juga kepada pengurus-pengurus mereka. Kondisi kita begini, keadaan kita begini, keadaan kita begini. Ya, keadaan kita begini. Ini salah satu tantangan juga bagi kita. Ya, apalagi yang putra. Cuman putra ini memang kadang-kadang kreatif. Sebenarnya kreatif ya kita terus berusaha untuk kita maksimalkan. Sekarang ini saya sedang berusaha untuk menyelesaikan kamar mandi mereka yang di samping masjid. Kemudian di belakang sana alhamdulillah Bupati Buton Tengah memberi bantuan untuk pondok pesantren ini 150 juta. 150 juta itu saya maksimalkan. Betul-betul ibaratnya dikuras sampai habis. Kalau di tempat lain mungkin bisa membangun berapa, saya bangunkan 10 kali 11 dan ditehel dengan kayu yang kualitas kayu kelas 2 tapi tidak dimakan rayap. Kemudian sengnya selama ini Pak Desa beli sengnya tipis-tipis, saya tidak mau kasih yang tebal. Pokoknya kalau perlu, termasuk misalnya tahun lalu yang di Putri itu kita bangun, jadi kita pusing dengan Ustaz Tasjudin ini, anggaran 100 juta tapi realisasinya itu 150 juta lebih. Bagaimana kita memfikskan ini biar laporannya ini pas 100 juta ini. Kita kurangi tehelnya yang seharusnya kita tidak masukkan dalam laporan. Kayunya misalnya seharusnya 1 kubik, kita jadikan setengah kubik. Kayunya, kadang sampai tukang kami ini tidak masuk akal ini kalau kita bikin laporan begini. Tidak mungkin bangunan kayunya cuma sebegini. Jadi pasnya bagaimana? Wah, begini, itu begitu. Jadi alhamdulillah, tapi dengan segala itu kita masih serba kekurangan. Ya. Jadi saya target lagi ini untuk putra ini, saya mau bangunkan kamar mandi di bagian belakang sana. Saya sedang mau mencari dana lagi. Maka mungkin Ramadan nanti saya akan meninggalkan pondok. Rencana saya mau ke Papua. Salah satu tujuannya itu memang cari dana. Saya sebarkan amplop Ramadan itu seluruh Papua hampir. Alhamdulillah. Karena kebanyakan seluruh Papua ini saya sudah kunjungi. Saya sudah ceramah, saya sudah tausiah. Dari Kaimana, kemudian Fakfak, Manokwari, Wasior, Biak, Jayapura. Yang terbaru dulu Wamena, yang kemungkinan Ramadan juga nanti di Wamena. Jadi saya sudah, kenapa Pak Ustadz tinggalkan daerah, kenapa tinggal? Saya ingin perkenalkan pondok pesantren saya. Sehingga waktu di Kaimana, teman saya, kebetulan wali murid juga dulu di sini, dia sampaikan kepada jemaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kalian cuma lihat amplopnya, ini pimpinannya sekarang di depan kalian. Nah itu maksudnya. Jadi ke depan
ketika kita tidak datang, mereka sudah tahu. Itu salah satu keinginan kita. Jadi untuk fasilitas, itu begitu yang kita harapkan. Kemudian di dalam proses Bapak Ibu sekalian, minta tolong kita sama-sama saling memahami. Ya, kalau misalnya anak-anak kita, anak ini kata membuat pesantren tangka, subhanallah. Memang menjaga anak-anak kita ini untuk sholat berjamaah itu kerja keras. Kerja keras. Ya, kerja keras. Ini juga kadang-kadang subhanallah, memang saya pikir Bapak Ibu sekalian bisa memaklumi lah, bisa memahami. Kalau di pondok saja dengan segala sudah bang, bagaimana di rumah? Sering kadang-kadang kita tanya di rumah itu, entah salat tersebut, kamu salat subuh di rumah? Kadang-kadang, jadi kalau pulang di rumah, Allah, anak-anak mau tidur saja, mau istirahat saja. Kalau tidak mau istirahat, main game. Kan begitu. Cuma untuk tahun ini, semua orang libur di rumah, kami tidak libur. Kenapa kami tidak libur? Karena anak-anak kita ini, karena nanti liburannya Ramadan. Ramadan. Ya, mau kita itu Ramadan liburnya. Kalau Ramadan ini main game, mudah-mudahan tahan-tahan sedikit kan. Oh iya, anakku puasa aku yang mengaji kaita kan, masih bisa. Kan? Kalau bulan puasa, tinggal dia bilang, Bapak di pesantren ini kita capek, jarang istirahat. Jadi di rumah ini saya harus istirahat banyak-banyak, tidur banyak-banyak. Ini kok istirahat tapi kok main game saja? Sudah. Saya tanya anak-anak kita ini rata-rata punya HP. Rata-rata. Apa merek HP-mu? Vivo. Vivo. Ian, apa merek HP-mu? Phoenix. Phoenix ya. Bilal Nabire, apa merek HP-mu? Vivo. Abdurrahman Manokwari, merek HP-mu? Oh tidak ada. Namlawi, orang Namlea, apa merek HP-mu? Vivo. Kelas 2 merek HP-nya Vivo. Mana hal ini? Ale, apa merek HP-mu? Oppo. Ya Allah. Kalau anak saya sudah komitmen sama mereka. Tamat Gontor, tamat SMA, baru boleh beli HP. Tuh. Jadi, anak saya begitu selesai dari Gontor. Habis, saya sudah selesai di Gontor. Jadi, saya beli HP tuh, kan janji beli HP. Oke, saya belikan HP. Ya. Jadi kalau yang sekarang ada kelas 5 di Malang, ada kelas 4 di kelas 6 di Malang, kelas 4 di Malang. Abi, saya mau pulang ini bagaimana ini? Tidak ada HP. Sudah, nanti saya carikan HP batu gosok. Kalau kamu cas 1 hari, tahan seminggu HP-nya. Itu. Ya. Itulah anak saya memang begitu. Subhanallah. HP ini, ya begitulah kita sama-sama maklumi. Ya. Intinya ini menjadi tantangan kita bersama. Tantangan kita bersama. Termasuk ini saya minta tolong, betul-betul saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian. Minta tolong. Kalau ada anak-anak kita punya HP, tolong disimpan di rumah. Jangan pakai model nanti saya titip sama ustazah. Nanti saya titip sama ustadz. Tolong titip di rumah saja. Minta tolong. Karena sudah beberapa kali kita temukan handphone di bawah, tiba-tiba ada handphone di bawah bantal. Tiba-tiba ada handphone di kantor. Tiba-tiba ada cas. Tiba-tiba ini handphone siapa? Yakin, saya yakin-yakinnya. Anak-anak kita ini masih sangat gelisah untuk urusan HP. Maka kalau dia pegang HP di pondok kayak orang gila. Ini sambil-sambil dia lihat ada keamanan. Sambil-sambil, ada yang juga. Jadi kasihan. Kalau dia tidak punya pegang HP, aman, dia tenang. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ada anak kita rajin mengaji, subhanallah. Ada beberapa anak-anak yang saya lihat rajin mengaji. Ini kenapa anak ini lain-lain? Kenapa dia sudah lain? Ini anak ini tidak seperti biasanya. Kan kadang-kadang kan ada anak-anak yang memang tipenya itu dia rajin mengaji. Ada anak yang begitu.
Jadi orang sibuk mana dia masih mengaji begitu. Ini anak ini kenapa? Ada apa? Oh, rupanya ada HP-nya. Dari mana kita tahu ada HP-nya? Kadang-kadang update status. Kok muncul di Facebook? Ini anak ini kenapa? Dia pinjam HP siapa ini? Oh, dia pulang di rumah. Oh, subhanallah. Maka kalau orang tua datang, bukan anak dia mau bertemu bapaknya, dia minta HP. Kalau mama datang, HP mama. HP dulu, belum salaman. Salam. Ya, tapi itulah fakta-fakta yang ada sekarang. Jadi memang kerja mendidik ini luar biasa. Ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, minta maaf juga ini tolong kita saling menjaga ya, tolong kita saling menjaga. Tolong kita saling menjaga. Kalau ada anak kita yang buat laporan, saya dipukul, saya di ini sama teman saya di ini, tolong kita saling jaga. Maksudnya kita perlu cari informasi yang detail. Dia dipukulnya itu bagaimana? Dia di ini itu bagaimana? Dia karena ini kita ini dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Yang asli dari Buton Tengah dengan yang dari Ambon berbeda gaya. Yang dari Kabaena dengan Buton Tengah berbeda gaya. Yang dari Papua dengan sini beda gaya. Maka ada ustadz-ustadz itu ibaratnya mau lompat-lompat dia dengar bunyi komunikasi anak. Woi, subhanallah. Ya, subhanallah. Ada alumni kita kami kirim di Al-Multazam, termasuk wali santri kalau misalnya ada nanti yang mau dikirimkan anak-anaknya ke Al-Multazam. Ini sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Mereka S1, kemudian beasiswa ABC. A-nya itu gratis penuh, B itu bayar 250.000 satu bulan, C itu 500.000 satu bulan. Ini memang mereka dikasih beasiswa. Jadi kalau mau masuk di sana, ya silakan. Bahwa karakter orang Timur ini memang berbeda dengan orang Jawa. Berlakulah komunikasi antara orang tua yang belajar di Al-Multazam itu dari sini, dari kampung kita ini. Jadi mamanya itu tanya, anakku, kamu dibully di sana, dibully. Dia bilang, mama, bagaimana mereka mau bully kita? Mereka dengar suara kita saja, mereka takut. Ini kalian bicara ini kenapa teriak-teriak? Bicara pelan-pelan. Orang dari Buton, dari Sulawesi ini, datang ke daerah Sunda. Yang kalau komunikasinya itu kumaha, damang. Balik ke mana, atuh? Tos tua, tos. Kadie, apa kadie? Kang Asep, kumaha teh Kang Asep. Itu bahasa orang Sunda. Ketemu orang Sulawesi, Uti, bagaimana Uti? Ya Allah, ini dari mana orang ini? Sunda itu marahnya pun lemah lembut. Kang Asep kumaha eta Kang Asep? Kumaha? Damang? Bade ka mana Kang Asep? Bade ka mana? Saya dulu pernah sama ada teman orang Sunda kan begitu. Kalau orang Sunda itu lemah lembut komunikasinya. Ketemu orang Sulawesi. Sulawesi itu masih lumayan. Kalau ketemu orang Papua, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Tapi usaha Nabi anteng saja kayaknya Ustaz Sabit ini oke. Kalau laki-laki. Tanya ustazah kita dari Jakarta itu bagaimana suasananya. Tapi memang itulah fakta kita. Jadi nanti maksud saya apa? Kalau misalnya kita dengar, kok anak saya dipukul, kok anak saya di ini bahasa begini, anak saya bahasa. Ya Allah. Itu berapa tahun yang lalu sampai aduh, kita dengarnya, memang tidak bisa kita dengar, tidak bisa. Tapi memang kenyataannya begitu. Kita mau bikin bagaimana? Tinggal kita ingatkan, tolong bahasa Bakjal, tolong. Orang Jawa, ini Jawa yang namanya Jawa ini subhanallah, Ustaz. Kalau Jawa, ya Allah, Jawa itu memang Jawa Sunda lemah lembut mereka. Lemah lembut. Piye kabare? Api. Kan, ono maya, maya anggun. So. Ndi wong Jawa ndi? Mas Jawa. Rifki. Kalau Jawa ini kan ya sedikit halus juga. Moten, kan begitu. Wis mangan, wis. Kan sedikit.
Kalau Sulawesi, ada deh. Kalau mau tipu noken boleh, jangan tipu beta, ada deh. Kata, nanti, tongsu baku tahu-tahu. Tapi itulah. Jadi maksud saya bahwa kalau anak kita, misalnya kok dengar anak saya dikata-katain, itu padahal biasa itu bagi sebagian teman-teman biasa, cuman kita tidak biasa terkejut begitu, ya. Maksudnya nanti kalau ada apa-apa, tolong kita saling memahami, saling baku jaga, ya, jangan baku jaga. Jangan tiba-tiba sudah kita laporkan ustadz ini, kita biar ustadz masuk penjara. Saya kadang-kadang ya, kalau memang kita masuk penjara, kita mau bikin bagaimana? Kan begitu. Ya masuk penjara. Itu ada yang datang di pesantren ini. Kalau ini saya akan kasuskan ini pondok pesantren. Wah, luar biasa ini. Masya Allah. Mari. Kita cerita. Kita duduk baik-baik. Ya, subhanallah. Ini Jawa, Evita, sini ki bau-bau. Ini Papua. Ya, Evita bisa ngomong Jawa, Evita? Bisa? Raiso? Bisa ngomong Jawa? Kalau saya bisanya itu saja, yang lain tidak bisa. Jadi saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas dukungan. Mudah-mudahan Allah menjaga, Allah melindungi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.